Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Edi Bahtiar MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Ahkami dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mbak Siti Mu'azizah dengan NIM akhir 11, Mbak Niswatun Azizah dengan NIM akhir 12, saya sendiri Wahyu Lailatul Qadriyah dengan NIM akhir 13, dan Mas Ahmad Fauzi dengan NIM akhir 14 akan mengulas kembali materi mengenai zakat fitrah dan nama-namanya serta sedekah tatawwu. Langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was-shaghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati, muttafaqun alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok syair atau jawayat untuk budak, orang-orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju ke tempat sholat hari raya fitri. Muttafaqun alaih. Zakatul fitri. Lafaz zakat dikaitkan dengan fitri, mengingat bahwa zakat ini diwajibkan setelah berbuka atau selesai dari puasa Ramadan. Nama lainnya ialah zakat Ramadan, zakat shaum, sedekah fitri, sedekah Ramadan, zakat badan, dan sedekah kepala. Orang-orang awam menamakannya dengan istilah fitrah. Istilah ini berasal dari luar, bukan berasal dari Islam. Zakat fitrah difardukan pada tahun 2 Hijriah, yaitu dalam bulan Ramadan. Bila ditunaikan sesudah Ramadan, berarti qadha wajib, tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan adaan juga. Yang selanjutnya adalah hukum zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan zakat fitrah setelah puasa bulan Ramadan untuk membersihkan orang yang puasa dari perkataan yang tidak berguna dan buruk yang ada kalanya dilakukannya ketika sedang puasa, sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan yang terjadi dalam sholat. Nabi Muhammad SAW menjadikan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau jawawut atau yang lainnya yang merupakan makanan pokok negeri setempat. Beliau menetapkan kewajibannya atas orang yang merdeka, budak laki-laki, budak perempuan, anak kecil, atau orang dewasa dari kaum muslim. Beliau memerintahkan dengan perintah sunnah agar zakat fitrah diberikan sebelum sholat Id. Zakat fitrah pada hari itu berfungsi memberikan kecukupan kepada orang fakir sehingga tidak meminta-minta dan sebagai pemberitahuan kepada mereka tentang hari raya yang dipenuhi dengan suasana kegembiraan dan kebahagiaan serta keagungan Islam. Sehingga pada hari itu seluruh kaum muslimin berkumpul dengan penuh rasa kasih sayang dan kebahagiaan. Kefarduan zakat fitrah dan penjelasan mengenai hukum wajibnya yang umum mencakup seluruh orang muslim, antara lain laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, orang merdeka maupun budak. Dan zakat fitrah anak yatim diambil dari hartanya sendiri bila ia mempunyai harta. Namun apabila tidak mempunyai harta, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh penanggung jawab nafkahnya. Zakat fitrah budak dibebankan kepada tuannya. Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib dikeluarkan oleh suaminya karena diikutkan dengan wajib nafkah. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib atas dirinya sendiri karena berpegang pada kalimat makna lahiriah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan atau perempuan. Yang selanjutnya adalah ketentuan dalam zakat fitrah.
A. Syarat dan rukun zakat fitrah. Syarat sah zakat yaitu niat, merdeka, balik, berakal, dan hartanya telah mencapai nisab. Sedangkan untuk rukun zakat ialah niat dan tamlik atau kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahik. Selanjutnya adalah kadar, jenis bahan, dan waktu untuk zakat fitrah. A. Kadar dan jenis bahan untuk zakat fitrah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin aw so'an min tamrin aw so'an min sya'irin aw so'an min zambibin muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin aw so'an min aqitin. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhriju kama kuntu ukhriju fi zamani Rasulillah. Wali Abi Dawud la ukhriju abadan illa so'an. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami biasa mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan, 1 sok buah kurma, 1 sok gandum, atau 1 sok anggur kering. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat yang lain disebutkan atau 1 sok keju. Abu Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku juga sampai sekarang masih tetap mengeluarkannya dalam kadar yang biasa aku keluarkan pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Abu Dawud disebutkan sebagai berikut. Selama ini aku tidak akan mengeluarkan zakat fitrah, melainkan hanya 1 sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 20101101014. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang zakat fitrah. Langsung saja ke makna hadis. Kifarat, nisab dan kadar zakat merupakan perkara yang bersifat ta'abbudi. Tidak ada ruang bagi akal untuk berperanan dalam masalah ini. Jika syariat telah menentukan suatu kadar tertentu, maka tidak boleh dikurangi, karena mengurangi itu berarti tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, sebagaimana tidak boleh pula menambahkannya, karena itu berarti membangkang terhadap hukum syariat. Oleh karena itu, Abu Sa'ad radhiyallahu anhu memprotes pendapat Muawiyah yang mengeluarkan zakat fitrah hanya setengah sok samara sebagai pengganti kepada 1 sok jenis yang selainnya, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun benda yang digunakan dalam berzakat fitrah adalah makanan pokok yang berkonsumsi muzaki. Dengan analogi, makanan pokok di zaman Nabi itu kurma atau gandum, sesuai fungsi tu'matan untuk mengenyangkan. Dalam hal ini Imam Syafi'i cenderung berpendapat bahwa yang dikenyangkan itu adalah perut, sedangkan benda yang dapat mengenyangkan perut adalah makanan pokok. Boleh menggunakan harga makanan pokok demi kemaslahatan. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lafal tu'matan bukan sekedar mengenyangkan perut, tetapi pakaian, tempat tinggal, dan perut. Maka pembayaran zakat dapat diberikan dengan harganya agar si miskin dapat membeli pakaian, menyewa atau beli perumahan, tempat tinggal, dan dapat membeli jenis makan lain untuk membuat ia bahagia di hari Idul Fitri.
Adapun jumlah atau nilai harga zakat fitrah adalah 1 sa'. Nilainya dari harga penelitian adalah setara dengan 4 mud. Sedangkan 1 mud setara dengan 0,6 kg. Maka 1 sa' adalah 4 mud kali 0,6 kg sama dengan 2,4 kg atau digenapkan menjadi 2,5 kg. Sedangkan nilai harganya dapat disurvei dari harga terkini dari makanan pokok yang dikonsumsi sebagaimana yang selalu dirilis oleh Kementerian Agama. Dari jumlah tersebut, ada beberapa imam berpendapat. Contohnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama lainnya sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar 1 sa'. Di Indonesia, berat 1 sa' dibakukan menjadi 2,5 kg. Ada kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun ukuran 1 sa' menurut mazhab Hanafiyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg. Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehalalan dalam menjalankan ibadah. B. Pelaksanaan zakat fitrah. Untuk waktu pelaksanaan zakat fitrah sendiri didasarkan pada hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang puasa daripada pembuatan sia-sia dan perkataan kotor sekaligus sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, maka itu merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah mengerjakan sholat Idul Fitri, maka itu merupakan sedekah biasa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Makna hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kewajiban zakat fitrah kepada umatnya sebagaimana baginda turut menjelaskan hikmah syariat apabila berkaitan dengan orang yang puasa dan orang yang menerimanya. Baginda menjelaskan waktu wajibnya, di mana kewajiban zakat fitrah itu mempunyai batasan waktu tertentu. Terdapat beberapa waktu dalam membayar zakat fitrah sebagai berikut. Afdol atau utama setelah terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai khatib naik mimbar. Yang kedua, jawaz, dibolehkan sejak awal Ramadan menurut Imam Syafi'i, 3 atau 4 hari menjelang Syawal menurut Imam Abu Maliki, dan bahkan dapat diberikan sejak atau tahun Hijriyah jika ada kemaslahatan menurut Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, haram setelah khatib naik mimbar. D. Nama-nama zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki banyak sebutan yang dikembangkan di masyarakat.
Istilah yang ramai digunakan masyarakat adalah zakat fitrah, zakat badan, atau zakat kepala, sebagaimana keterangan berikut ini. Artinya, zakat fitrah sebuah istilah di mana zakat diletakkan pada kata fitri, karena zakat ini wajib lantaran fitri atau berbuka dari Ramadan. Zakat fitri memiliki beberapa nama, yaitu zakat Ramadan, zakat puasa, sedekah fitri, zakat badan, dan sedekah kepala. Adapun sebutan orang awam, fitrah atau zakat fitrah adalah turunan baginya. Lafal zakat dikaitkan dengan fitri karena zakat ini diwajibkan setelah berbuka selesai berpuasa di bulan Ramadan. Nama yang selain itu ialah zakat Ramadan, zakat syam, zakat som, sedekah fitri, sedekah Ramadan, zakat badan, dan sedekah kepala. Orang awam memberinya nama fitrah di mana istilah ini diambil dari bahasa asing. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, yaitu pada bulan Ramadan bersamaan 2 hari sebelum hari raya. Waktu menunaikannya dimulai sejak permulaan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Apabila ditunaikan sesudah Ramadan berarti qada'an wajib. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu merupakan adaan wajib. Aspek-aspek filosofi zakat dalam Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil dari padanya zakat, yaitu disimpulkan pada 2 kalimat yang terdiri dari beberapa huruf. Akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. 2 kalimat tersebut adalah tathir, membersihkan, dan tazkiyah, mensucikan. Yang keduanya terdapat firman Allah dalam Al-Quran. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual. Ada beberapa aspek filosofi zakat yang telah diwajibkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya 1. Zakat mensucikan jiwa atau sifat kikir. 2. Cara mendidik, berinfak dan memberi. 3. Berakhlak dengan akhlak Allah. 4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. 5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. 6. Zakat mengembangkan kekayaan batin. 7. Zakat menarik rasa simpati atau cinta. 8. Zakat mensucikan harta. 9. Zakat tidak mensucikan harta yang haram. 10. Zakat mengembangkan harta zakat. Sedekah tatahawu. Pengertian sedekah tatahawu. Sodakoh sunnah tatahawu adalah sodakoh yang diberikan seorang muslim kepada pihak lain, baik itu individu, perorangan, maupun badan kelembagaan secara sukarela, tidak diwajibkan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah nominal. Sedekah tatawu juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan dan tambahan amal ibadah yang semuanya semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan pahala semata. B. Hukum sedekah tatawu. Sedekah hukumnya sunnah dan dapat dilakukan pada setiap waktu, terlebih lagi pada waktu dan keadaan berikut. A. Di bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. B. Lebih baik pada saat dibutuhkan secara kontinu seperti pada musim dingin, atau secara spontan seperti saat terjadi kelaparan atau kemarau dan semisalnya. Firman Allah Ta'ala, khairi fa innallaha bihi alim, alladzina yunfiquna amwaluhum bil-laili wan nahari sirra wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 274. Sunnah sedekah tatawu dengan sisa dari kecukupannya dan kecukupan orang yang dia tanggung, sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang di luar hajat kebutuhan, dan sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah orang yang hidupnya pas-pasan, yakni yang lebih dari kecukupan dan kecukupan orang yang ditanggungnya. Istri boleh bersedekah dari harta suaminya bila dia mengetahui ridho suami dan baginya setengah pahala sedekahnya, dan haram bila dia mengetahui bahwa sang suami tidak ridho. Jika suaminya mengizinkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya. Sedekah dalam keadaan sehat lebih baik daripada dalam keadaan sakit. Sedekah dalam keadaan susah lebih utama daripada dalam keadaan senang, bila niatnya ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut, bahwa artinya Zainab istri Ibnu Sa'id datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah, sedangkan aku memiliki sebuah perhiasan pribadiku. Aku bermaksud menyedekahkannya." Lalu Ibnu Mas'ud menduga bahwa dia dan anaknya adalah orang yang paling berhak menerima sedekahku ini. Nabi SAW menjawab, "Benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, suami dan anakmu adalah orang-orang yang paling berhak menerima sedekahmu." Riwayat Bukhari. Makna keseluruhan. Sedekah kepada kerabat lebih utama daripada sedekah famili yang jauh, karena hal itu merupakan sedekah sekaligus silaturahmi. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan agar sedekah lebih dahulu diberikan kepada kaum kerabat terdekat daripada famili jauh. Apabila suami seorang wanita kaya adalah orang miskin, maka si istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi Imam Abu Hanifah memberikan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa tidak dilarang bila harta zakat itu kembali kepada si istri sebagai nafkah suami untuknya, karena hal tersebut melalui jalan nafkah wajib, yakni nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istrinya, dan telah diketahui bahwa si suami tersebut pasti akan memberikan nafkahnya dan dari harta tersebut kepada anak-anaknya. Jadi seakan-akan si istri memberikan kepada mereka sebagian dari hartanya. Pemberian zakat kedua orang tua kepada anaknya secara berpisah tidak diperbolehkan, karena nafkah kepada anak merupakan kewajiban kedua orang tuanya. Dan setiap orang yang dijamin nafkahnya tidak berhak menerima sebagian dari zakat orang yang menanggung nafkahnya. Karena itulah menurut kesepakatan seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri, karena menafkahi istri merupakan kewajiban suami. Mengenai sedekah sunat, suami boleh memberikan kepada siapa saja. Saya akan melanjutkan poin C, keutamaan sedekah tatawwu. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya. Antara lain, 1. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. 2. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. 3. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 4. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. 5. Sebagai penghapus kesalahan. 6. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. 7. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. 8. Sedekah adalah perisai dari neraka. 9. Sebagai pelindung di padang mahsyar. 10. Orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti.
Abu Hurairah radhiyallahu an telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sab'atu yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu." Fadzakarul haditsa wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Muttafaqun alaih. Yang artinya ada 7 macam yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Abu Hurairah radhiyallahu an melanjutkan hadisnya yang antara lain disebutkan dan seorang lelaki yang mengeluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ke-468 Kitab Bulughul Maram juga telah disebutkan, yaitu wa an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah wa ayyaman muslimin saqo musliman ala dhammin saqahullahu minar rahiqi makhtum. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadilin. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja orang yang Islam yang memberi pakaian orang Islam yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Dan siapa saja orang yang memberi minum orang Islam yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman suci yang tertutup. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dalam sanad. Dalam hadis ke-469 Kitab Bulughul Maram juga dijelaskan, al-yadul ulya khairum minal yadis sulfa wabda biman ta'ulu wa khairus shadaqati ma kana an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Muttafaqun alaih. Dari Hakim Ibnu Hazm radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan yang di atas atau pemberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau penerima, dan mulailah dari orang-orang yang banyak tanggungannya. Dan sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri. Barang siapa menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Muttafaqun alaih. Dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Kemudian poin D, aspek filosofis sedekah tatawwu. Filosofis sedekah di dalam Al-Quran dan hadis diantaranya, sedekah dapat dijadikan sebagai pemberi syafaat bagi pelakunya. Di dalam kubur nanti, orang yang bersedekah mendapatkan kesejukan berkat sedekahnya dan terhindar dari panasnya kubur. Sedekah juga memiliki hikmah yang besar baik bagi orang-orang yang mengeluarkannya maupun bagi orang-orang yang menerimanya. Adapun filosofi yang dapat diambil dari bersedekah adalah sebagai berikut. 1. Melipat gandakan rezeki. 2. Mengikis sifat bakhil. 3. Membersihkan harta. 4. Menolak musibah. 5. Membantu mustad'afin, memenuhi kebutuhan yang mendesak. 6. Memperoleh pahala yang berlipat. 7. Sedekah adalah bekal menuju akhirat. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.